Perkenalkan, nama saya Mahendra Kamal Akbar. NIM saya 215100020. Saya akan menjelaskan ini beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu adalah operator logika, setelah itu operator bandwidth dan operator ternary. Baiklah, langsung saja kita lihat. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika. Sebenarnya nggak selalu dua sih, contohnya ini ya, contohnya negasi atau kebalikan, ini hanya satu kondisi ya. Kita coba saja ini logika AND. Baiklah, langsung saja kita coba di kode editornya. Nah, ini kita new project aja ya, supaya mulai dari awal. Baiklah, di sini pilih aja Java. Kita pakai Java dan aplikasinya adalah Intel yang ini JetBrains IDEA C. Nah, ini boleh dicentang, boleh enggak sih, tapi aku enggak sih, langsung saja. Sini kita kasih judul materi 1 gini. Ini di sini saja biar gak buka Windows lagi. Nah, di src aku mau buat Java class. Nah, di sini terserah sebenarnya, tapi aku mau kasih nama seperti ini ya, logika. Nah, untuk membuat kelas usahakan huruf pertama itu ini ya, huruf pertamanya menggunakan huruf besar. Oke, langsung saja sudah. Nah, kemudian di sini tulis saja main, enter. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita langsung praktek ini ya, di logika AND. Nah, misal seperti ini ya, aku punya dua kondisi ya. Kondisi pertamanya itu kita tulis aja ini ya, perolehan A sama dengan true, kemudian perolehan B sama dengan false. Kemudian langsung saja kita bandingkan pakai perolehan C misalkan, jangan deh, perolehan hasil aja biar tidak bingung, sama dengan AND pakai ini dan B titik koma seperti ini. Kemudian langsung saja kita cetak hasil. Kita run. Nah, ini tunggu dulu sebentar. Ini parsing. Nah, ini hasilnya false. Kenapa? Kita kasih aja di sini ya, hasil bentar. Hasil AND gitu ya, dengan ini udah. Nah, kenapa sih kok hasilnya itu false? Kan di sini ada true, ada false, kok hasilnya false? Kenapa? Kita coba aja di sini. Aku jelaskan ya seperti ini. Jadi true itu ibaratnya 1 itu, terus false itu 0 seperti ini. Jadi kalau menghitung AND itu seperti ini aja ya, cara mudahnya itu dikali. Kan disitu misalkan A nya 1, kemudian dikali B nya berapa, 0, sama dengan berapa sih, 1 dikali 0 kan sama dengan 0. Nah, satu-satunya ini kalau dikali, kalau mau hasilnya 1 kan cuma 1 kali 1.
dengan 1 ya. Nah, ingat bilangan ini boolean kan cuma bisa true sama false ya, jadi nggak ada angka 2, angka 3 gitu. Nah, kita coba ya di sini ya. Misalkan ininya langsung saja aku ganti true seperti ini. Kalau true kan angkanya kan sama dengan 1. Jadi 1 dikali 1 kan sama dengan 1. Kita coba apakah benar. Nah, hasil AND sama dengan true. Kalau mau dicoba untuk angka-angka lain, silahkan bisa dicoba sendiri. Pokoknya dasarnya seperti ini ya, jadi dikali aja kalau mau tahu hasilnya. Oke, kemudian langsung sekarang itu kita ke logika OR ya. Langsung saja kita praktekkan. Ini kan A nya sudah ada ya, kita tinggal kita ganti aja. Misalkan A nya sama dengan false seperti ini, B nya sama dengan true. Nah, kemudian ini kan udah ada hasil kan, kita ganti aja hasil sama dengan A OR B. Ini ya pakai tanda OR ini biar agak rapi. Kemudian kita sort, kemudian aku tulis dulu di sini hasil OR. Ini AND nya pakai huruf besar ya, AND hasil OR sama dengan di sini. Jangan lupa tambah ya biar nggak error. Nah, kita lihat hasilnya apa sih, false sama true kalau OR itu. Nah, kok hasilnya true, kok beda sama AND? Kenapa OR? Karena OR itu hanya butuh salah satu aja, kayak misalkan seperti ini ya, ada 1 sama 0 gitu ya. Ini nanti hasilnya udah 1 gitu loh. Ini tuh kayak 1 aja udah cukup gitu loh. Kalau misalkan 1 sama 1 gitu hasilnya ya tetap 1. Pokoknya salah satu aja cukup, apalagi 2 gitu loh kalau OR itu. Kalau mau false itu harusnya itu 0 ketemu 0 itu baru false. Nah, kita coba ya di sini ya. Misalkan ini kita ganti false. Pokoknya kalau OR itu salah satu ada angka 1 ini udah auto hasilnya true ya. Lihat. Nah, baru false karena nggak ada angka 1 kan. False kan 0 ketemu 0, jadinya tetap 0 ya kalau OR. Baiklah, lanjut. Kemudian di sini negasi atau kebalikan. Nah, untuk negasi atau kebalikan itu hanya butuh satu satu logika ya. Kalau untuk dengan 2 kondisi logika. Nah, ini hanya membutuhkan 1 kondisi logika. Seperti apa sih contohnya? Di sini true ya. Nah, kemudian kita dapat hasil sama dengan ini kan negasi A. Kemudian kita cetak aja sort hasil di sini, buka hasil seperti ini aja, negasi sama dengan, kita lihat di sini. Nah, di sini kan true, kok hasilnya false. Kenapa? Karena negasi itu kebalikannya. Misalkan 1 diganti sama 0, kalau 0 diganti sama 1 gitu loh. Ketika sih kalau misalkan di sini
kita tulisnya false, ini hasilnya akan menjadi true. Nah kan jadi true ya, negasi itu cuma kebalikannya aja ya. Langsung saja materi selanjutnya yaitu bitwise ya. Ini operator itu operator untuk operasi bit biner. Operasi ini menggunakan gerbang logika seperti AND, OR. Nah, langsung saja kita praktek biar tidak kebanyakan materi, langsung praktek saja. Nah di sini untuk simbolnya itu AND, di sini dan. Nah ini apa sih bedanya sama ini? Kan sama-sama ada AND, sama-sama ada OR. Nah kalau bitwise itu menggunakan angka ya, itu kita coba dulu di sini. Coba dulu angka deh, integer apa misalkan i sama dengan 10, terus integer c sama dengan 9 seperti ini. Terus integer hasil 1, santai ini hash aja lah, integer hash sama dengan 10 AND 9. Nah kemudian kita cetak aja, kita tulis sini, kita tulis kayak gini aja ya, misalkan ya di sini ya, misalkan di sini kita tulis aja i AND kemudian tambah kemudian c kemudian tambah seperti ini, kemudian ini hash tambah hash seperti ini, kurang spasi. Nah lihat, tunggu, nah ini 10 AND 9 kok sama dengan 8 sih, kenapa? Nah ini 10 kita jadikan biner dulu deh. Nah ini jadikan, tadi kan ini adalah operasi biner ya, jadi kita langsung saja 10 itu biner berapa sih? 10 genap jadi tulis 0, sisa 5 ganjil tulis 1, 2 0 kan. Nah, ini 1010. Aku cek dulu, cek ya benar ini, terus 9 boleh ini 1 4 itu 0 0 1 ya. Nah seperti ini. Nah ini kan pakainya kan AND ya, jadi ini misalkan seperti ini hasilnya, kita di bawahnya aja biar gak bingung, kasih spasi. Nah AND 1 sama 1 kita kalikan, coba 1 kali 1 1, kemudian 0 kali 0 0, 1 kali 0 0, 0 kali 1 0. Nah ini hasilnya itu 8. Ini deh, kalau misalkan gak percaya ya, aku buka di ini deh, ini binary itu desimal. Bentar, kenapa ini? Coba aku refresh dulu. Nah ini dia, udah bisa hasilnya 8 ya. Gak tahu tadi kenapa aplikasi ininya ya buatnya error. Nah jadi benar ya, jadi ya ini ya pakainya itu seperti itu. Lanjut aja kita ke yang OR. Ini OR simbolnya
seperti tadi ya sebenarnya, tapi cuma satu gitu. Langsung saja kita pakai soal baru aja ya. Integer berapa ya? Integer 7 misalkan. Terus sama oh ya ini enggak ada, langsung saja seperti ini aja lagi. Dan itu ada C nya berapa, misalkan C nya 3 gitu. Udah, kemudian kita langsung hash sama dengan nah ini kok bentar, ini kok seperti ini kan, ini seperti ini kan bisa ya. Nah ini sini C. Nah, kemudian aku sort di sini sort. Mau buat kayak gini apa ya? Buat kayak gini. Nah, ini tuh cuma ini aja. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini hasilnya itu 7. Kenapa hasilnya 7? Kita lihat dulu binary dari 7 itu berapa. 7 dibagi 2, tulis 1 dulu. 6 dibagi 2, 3 itu 1 udah. Kemudian 3 dibagi 2, tulis 1 seperti ini. Nah bukan seperti ini. Nah ini yang benar ya. Jadi untuk ini kita pakai OR kan, jadi kita nah seperti ini. 1 sama 0 kalau OR kan salah satu, pokoknya itu enggak 0, 2 itu aman ya. Jadi kita tulis saja ini 1 sama 0 1, 1 sama 1 1, 1 sama 1 7 ya. Ini udah sama kayak ini ya kan. Kita lanjut aja, kemudian bukan XOR dulu, XOR kita lanjut XOR. Misalkan soalnya sama aja kayak gini ya, soalnya sama deh kayak gini. Nah sebenarnya ini enggak ditulis juga enggak apa-apa karena enggak dirubah ya. Langsung saja ini aja yang jadi yang ditulis itu yang dirubah aja. Kalau nggak dirubah ya udah biarin aja seperti ini. Namanya di sini juga nggak dirubah, karena yang kita rubah hanya ini kita rubah jadi XOR. Sama ini juga XOR. Mana ya ini XOR. Nah kita lihat hasilnya loh, itu OR hasilnya 7. Kalau XOR kok 4, kenapa? Nah kita ambil ini dulu, ini kita ambil dulu angkanya ini. Nah, untuk XOR menghitungnya itu berbeda dengan OR ya. Kalau XOR itu kalau beda ditulis 1, kalau sama ditulis 0. Jadi ini 1 sama 0 kan beda, ditulis 1. 1 sama 1 kan sama, jadi tulis aja 0, kemudian 0 lagi. Nah hasilnya 100. Nah 100 ini berapa sih? 100 kita lihat aja, atau mungkin ini kan 1 2 3 berarti ini 4 sih, tapi kita cek aja kalau misalkan saya salah. Ini hasilnya 4 ya, benar ya. Nah untuk menghitung biner beda materi ya. Langsung saja di sini negasi sekarang.
negasi. Langsung saja di sini buat negasi. Soalnya aku rubah aja soalnya yang salah. Ini soalnya 9, kemudian IJ nya sama dengan 4 gitu. Nah, terus kita langsung saja hasilnya kita rubah enggak kalau negasi itu sama kayak tadi ya, jadi enggak 2 operator, enggak, jadi cuma 1 operator aja, jadi sama kayak negasinya yang di atas tadi. Ini juga cuma 1 operator ya. Langsung saja di sini kasih seperti ini. Nah, kita coba shout has, kasih aja di sini negasi sama dengan, nah kita lihat di sini. Nah, ini ada error, kenapa? Sebentar. Kurang plus sih kayaknya. Ini kurang plus. Bisa. Nah, ini hasilnya kok min 10 sih, kenapa? Nah, kita harus negasi kan kayak tadi kan, kalau misalkan 1 menjadi 0, kalau 0 menjadi 1, itu kan negasi kebalikan. Kita lihat dulu berapa sih ini angka biner dari 9 kalau di Java itu berapa. Kita coba ya di sini ya, pakai string sama dengan integer to binary string i gitu. Coba kita, kenapa ini ada error enggak ini? Oh, lupa enggak aku kasih nama ya, integer, misalkan integer aku gitu. Nah, kemudian aku cetak aja aku. Nah, ini kan seperti ini ya, jadi 1001. Terus kita lihat hasilnya yang ini. Kita lihat hasilnya yang has. Ini stringnya. Lihat hasilnya yang has. Oh, bukan. Nah, salah ya, ini aku. Salah ganti ternyata ya aku ya. Nah, ini dia udah kelihatan ya. Lihat stringnya itu panjang banget ya ternyata ya di sini ya binary-nya. Nah, yang 0 itu cuma 2 ini, karena lihat sebelumnya yang, nah ini 1 di belakang jadi 0 di sini, kemudian 0 ini jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, kok hasilnya itu min 10, kenapa? Kita lihat di sini, ini tuh hasilnya berapa sih? Kita lihat di sini. Ini ya. Convert. Nah, lihat hasilnya ada 2. Tapi ini aja kita berfokus ke ini, lihat hasilnya min 10 ya. Jadi kalau biner itu kayak gitu ya. Kalau min itu jadinya kayak panjang banget. Kita langsung lanjut aja.
saja. Sekarang left shift. Ini ya left shift ya. Ini left shift ini maksudnya gimana? Langsung saja kita cobain aja di sini. Left shift misalkan I sama dengan 7 ya. Kemudian C sama dengan 11. Nah, kemudian hash sama dengan ini kayaknya ya, ini tuh juga cuma satu deh kayaknya kalau misalkan left shift ini ya, kayak misalkan I kita left shift 2 seperti ini. Udah, kemudian close lagi di sini left shift sama dengan plus hash. Udah. Nah, kok hasilnya 28? Kenapa hasilnya 28 seperti ini ya? Ini kan 7 kan, berapa tadi biner 7 ya, 111 ya, ini kan 111. Nah, untuk left shift sendiri itu dipindahkan ya tempat binernya. Jadi misalkan ini 111 kita 1 tapi kita tambah 0 di sini 00. Nah, 1100 ini berapa? Kita coba lihat deh. Coba lihat di sini 1100 ini berapa? 28 ini. Nah, ini hasilnya 28. Jadi intinya untuk left shift itu menambahkan 2 ya, terserah sini. Kalau mau 3 juga bisa, kayak misalkan left shift 5 gitu biar banyak misalkan. Nah, ini berapa? 224 seperti itu ya intinya ya. Jadi kalau left shift itu intinya menambahkan 0 di binernya ini sejumlah yang kita tuliskan. Kalau kita tuliskan 5 ya, di sini nambah 5 seperti ini. 1 2 3 4 5 ya. Misalkan 2 ya cuma nambah 2 seperti ini. Lanjut, kemudian di sini itu ada right shift ya. Kita coba aja dulu. Tetap soalnya ya I sama dengan 7 ya. Langsung saja seperti ini, hash sama dengan I right shift 2. Ingat kalau tidak dirubah nggak usah tulis di sini, nggak apa-apa ya kalau nggak dirubah. Langsung saja shoot. Kemudian kita tulis saja di sini right shift dengan plus hash seperti ini ya. Lihat berapa hasilnya sih kalau di right shift. Nah, hasilnya kok cuma 1. Kenapa hasilnya 1? Karena right shift itu mengurangi ya. Untuk mengurangi kan ini kan tadi kan seperti ini. Bentar kan seperti ini kan tadi. Nah, karena kita right shift jadi ini tuh dikurang ya, jadinya ya 0 seperti ini. Ngerti gak sih? Kayak misalkan ya ini tuh di sini tuh ada garisnya seperti ini misalkan ya, seperti ini. Nah, karena di depan kita tambah angka 0, kita tambah angka 02, jadi garisnya kan jadinya di sini gitu loh. Nah, yang di luar garis jadinya hilang gitu. Nah, intinya seperti itu untuk right shift ya, jadi didorong keluar garis gitu loh, jadi malah menghilang gitu. Kita lanjut, kemudian nah ini kita coba ini aja live
left shift unsignment. Kita coba ya, ini soalnya sama aja deh. Kita coba, kita pakai right shift ya, ini ya, right shift unsignment. Coba di sini di situ tulisnya unsigned. Nah, kita lihat hasilnya berapa kalau kayak reaksi. Nah, hasilnya sama aja. Kenapa? Nah, sekarang kita coba ya, kalau misalkan di sini itu i-nya sama dengan -1 seperti ini. Yang ini kita tetapin aja i-nya 7 ya. I sama dengan 7. Nah, lihat hasilnya. Nah, lihat kalau ini -1 kan seperti ini. Ini masih nggak ada error, tapi kalau misalkan di sini gua hapus ya, jadi sama-sama -1 gitu. Gimana sih hasilnya? Nah, ini kok hasilnya itu kok banyak banget. Kenapa? Karena begini, kalau yang ini tuh bisa digunakan untuk angka negatif, sedangkan kalau yang ini hanya untuk angka positif aja kan. Kalau tadi ya itu yang negatif kan angkanya kayak banyak sekali kan kayak begini kan. Nah, jadi ini kalau yang ini bisa ditulis angka negatifnya, kalau yang unsigned ini hanya menulis angka positifnya. Kalau kita coba deh angkanya yang ini yang banyak banget ini ya, kita coba ya, kalau kita masukkan ke sini. Nah, ini kan ada 2 kan, desimal sama yang negatif. Itu kalau yang unsigned itu nulisnya itu yang positif ini ya. Nah, terlanjut, kemudian right shift ya sama aja tuh kayak tadi. Di skip aja, langsung aja biar cepat. Ini operator ternary sekarang. Ini tuh intinya untuk operator ini tuh untuk merubah nilai boolean ya menjadi angka lain atau menjadi string ya, terserah lah. Nah, kita coba ya, ini udah ada contohnya. Ini kita coba, kita kopas deh. Jangan kita tulis aja deh boolean misalkan. Tadi kan udah ada boolean ya, sama dengan true seperti ini. Kemudian misalkan aku pakai string gitu, string apa ya, string op sama dengan apa tadi, a. Kemudian aku kalau kasih a dan datanya misalkan di sini jangan deh kayak iya sama dengan di sini tidak ya, enggak error ya. Jadi kita langsung aja kita hijau, kok hijau kandungan kita shoot. Nah, misalkan tulis kamu mau tanda tanya seperti ini. Mantap. Jangan lupa plus ya kalau nambahin elemen lain, kita op. Nah, taran. Nah, kan ini true kan hasilnya ya. Kalau misalkan kita rubah deh, ini true nya jadi false.
dan hasilnya akan menjadi tidak. Nah, apakah cuma string aja yang bisa? Enggak, sebenarnya nih bisa untuk yang misalkan integer io, misalnya kalau dengan a tanya 10, yang di sini 7. Nah, kita shout io. Nah, kita lihat ini false, berarti seharusnya nilainya 7 ya. Yang di kanan di sini false, yang ini true. Misalkan kalau mau nampilin 10, maka harus diganti dengan true. Nah 10 ya, menurutku sangat mudah ya untuk belajar operator-operator ini. Jadi terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.